Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleha hari ini? Semoga sehat selalu ya. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar online. Mari kita niatkan belajar ini karena Allah semata. Nah, anak-anak ibu yang soleha, baiklah anak-anak, sebelum belajar, awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Nah, sekarang coba buka buku tema 8, subtema 2, pembelajaran 4 di halaman 76. Sangat menarik ya, belajar tentang negara-negara tetangga Indonesia. Belajar tentang kondisi alam dan kondisi sosial budaya negara-negara tetangga dapat membuka wawasan kita. Ayo, kita pelajari kondisi sosial budaya negara Vietnam dan Thailand. Nah, anak-anak, coba perhatikan ya. Sekarang kita mengenal keadaan sosial budaya negara Vietnam. Orang Vietnam merupakan kelompok terbesar di negara Vietnam. Mereka disebut Viet atau Kin. Mereka tinggal di tepi pantai. Orang Hoa atau etnis Tionghoa tinggal di dataran rendah. Pakaian tradisional wanita Vietnam disebut áo đay. Áo đay dahulu dipakai oleh wanita dan pria. Sekarang kebanyakan dipakai oleh wanita. Nah, sekarang kita mengenal keadaan sosial budaya Thailand. Thailand dikenal sebagai negeri gajah putih. Penduduknya adalah etnis Thai dan Lao. Sebagian besar penduduk Thailand memeluk agama Buddha, Theravada. Ada juga pemeluk agama Islam, Kristen, dan Hindu. Bahasa Thailand merupakan bahasa nasionalnya. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah. Olahraga tinju tradisional Thailand disebut Muay Thai. Thailand merupakan daerah tujuan wisata. Banyak wisatawan mancanegara yang berkunjung. Mereka ingin mengunjungi objek wisata pantainya, misalnya pantai Pattaya. Perhatikan ya anak-anak ya kondisi geografis Vietnam. Perhatikan ya anak-anak ya tabel berikut ini kondisi geografis Vietnam dan kondisi sosial budayanya. Dan kita bisa menganalisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Wilayah Vietnam terdiri atas bukit-bukit, gunung-gunung berhutan. Vietnam bagian selatan berupa dataran rendah yang subur. Selanjutnya, Thailand, kondisi geografisnya dan kondisi sosial budaya. Analisis hubungan kondisi geografis dan sosial budaya. Wilayah geografis Thailand dapat dibedakan menjadi 4 wilayah. Dataran rendah berada di bagian tengah. Daerah ini dialiri sungai Chao Phraya. Daerah pegunungan berada di bagian utara dan barat. Pegunungan kapur berada di bagian timur yang disebut pegunungan plato. Tanah genting Kra yang memanjang semenanjung Thailand berada di bagian selatan. Kegiatan ekonomi penduduk yang utama adalah sektor pertanian karena tanahnya yang subur. Daerah pantai di Pattaya merupakan salah satu tempat objek wisata terkenal dari Thailand. Nah, sekarang perhatikan di halaman 77, garis bawahi kata kunci dan informasi penting yang kamu temukan dari bacaan berikut ini. Mari kita kerjakan halaman 79. Gagasan utamanya yaitu pertanian sektor
strategis perekonomian negara. Nah, kata kuncinya adalah pertanian, sektor strategis perekonomian negara. 3 gagasan pendukungnya yaitu: pertama, keuntungan lain sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Kedua, sektor pertanian tanaman padi merupakan sumber pendapatan utama petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Ketiga, fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Ringkasan bacaannya yaitu pertanian merupakan sektor yang sangat strategis untuk menumbuhkan perekonomian negara, khususnya bagi negara-negara berkembang di kawasan di Asia Tenggara. Selain sebagai penyumbang perkembangan perekonomian, keuntungan lain yang dihadapkan dari sektor pertanian adalah penyerapan tenaga kerja yang tinggi, khususnya tenaga kerja di pedesaan. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam, maupun Kamboja. Walaupun Thailand, Vietnam, dan Kamboja dikenal sebagai negara-negara pengekspor beras, tetapi fluktuasi produksi beras tetap saja mereka alami. Nah, kita telah mempelajari keadaan alam dan sosial budaya beberapa negara di Asia Tenggara. Setiap negara memiliki keunikan masing-masing. Namun, ada satu persamaan yang dimiliki oleh negara-negara tersebut, yaitu kebutuhan rakyatnya untuk mendapatkan kehidupan yang layak. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Setiap warga negara berhak untuk hidup secara layak di Indonesia dan mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Pernyataan tersebut tercantum dalam pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Isi dari pasal 27 ayat 2. Coba perhatikan di halaman 80. Di situ kita akan menjawab pertanyaan sesuai dengan apa yang kita baca tadi. Pesan apa yang kamu dapatkan dari bunyi pasal di atas? Ya, pesan yang didapat dari bunyi pasal di atas adalah warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan guna memenuhi kebutuhannya. Pertanyaan yang kedua, apakah menurutmu dalam pasal tersebut juga disinggung tentang tanggung jawab warga negara dalam mengusahakan kehidupan yang layak? Jawabannya adalah ya, tentu saja. Pertanyaan yang ketiga, kalimat yang manakah yang menyatakan hal tersebut? Jawabannya adalah mengusahakan suatu usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Soal 4 dan 5 lanjutkan ya, dikerjakan di buku tulis. Demikian materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak ibu paham apa yang ibu jelaskan. Apabila anak-anak belum paham, boleh bertanya kepada ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.